Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semuanya hari ini masih diberikan kenikmatan sehat dan waktu kesempatan untuk bisa hadir bersama pada acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Beliau adalah Ibu Trisni Ratnasari SPD MSI. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala SMK Negeri 1 Miri, Bapak Dr. Andes Suyono MPD. Selamat datang Bapak. Selanjutnya juga hadirin Bapak Ibu guru yang hari ini juga mengikuti pengimbasan ataupun juga sosialisasi dari aksi nyata Ibu Trisni Ratnasari selama mengikuti program guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sragen. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita menjalankan seluruh kegiatan pada hari ini. Berikutnya sebagai acara pembuka kami persilakan sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suyono MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pertama dan utama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan mengikuti aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari teman kita Ibu Trisni. Semoga diseminasi kepada teman-teman yang guru penggerak ini bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi sehingga tergerak untuk ikut mendaftarkan sebagai guru penggerak. Bapak Ibu yang ada penting, jadi suasana ini sebenarnya nek permusuhan buat sini ini koyo-koyo diseminasi itu yang buta. Suasana itu seperti itu, cuman propertinya tidak mendukung seperti itu. Semoga nanti ke depan ini memang kita rencanakan, saya sudah sampaikan kepada Pak Koyo, ruang 0 ini kita setting sebagai ruang meeting Pak. Mulai dari plafonnya, dindingnya, nanti termasuk mebelnya, kemudian juga ada backdropnya. Nek dipoto biar koyo nek tenang gitu kan. Ya, karena ini termasuk kita belum punya tempat meeting seperti itu. Dan sebenarnya itu gak ada. Iya, harus punya, harus punya sekolah besar. Oleh mungkin banyak kegiatan mungkin yang akan kita laksanakan di sini. Selanjutnya pada Bapak Ibu, kemarin saya mengikuti evaluasi pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Jadi progres dari PMN di Capdim 6, posisinya sejauh tengah itu kan pada peringkat 11. Harapan daripada Pak Kacapdim di Sragen, Karanganyar maupun Wonogiri Capdim 6 itu masuk posisi 3 besar. Harapannya adalah seperti itu. Maka dari itu mendorong kepada semua sekolah agar segera bergerak menindaklanjuti aksi nyata yang ada pada aplikasi Merdeka Belajar. Gitu. Alhamdulillah di SMK Miri ini dari progres yang ada sudah 80%. Ya, login 86, kemudian lulus pretesnya, postesnya itu sudah 82. Nah, kemudian yang lulus topik itu baru 37. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya kami harapkan monggo dibuka kembali, mumpung masih ada kesempatan dibuka. Ini perpanjangan 1 bulan sampai tanggal 31 Januari. Ternyata loh
PMM ini tidak hanya untuk sekolah yang memilih pilihan mandiri berubah, tetapi semuanya, karena bagian dari kebijakan Kemendikbud itu. Sekolah yang memilih mandiri belajar, mandiri belajar itu kurikulumnya sama pasti dengan kurikulum yang terdahulu KTS. Itu juga harus logik, juga harus melaksanakan aksi, mengerjakan postas, harus lulus topik di platform Merdeka Mengajar. Awalnya kemarin sebelum disosialisasikan kan masih banyak yang berpandangan, saya kan masih ikut kurikulum lama, kenapa saya harus mengisi itu? Akhirnya karena itu bagian daripada kebijakan pemerintah, semua sekolah baik yang menggunakan kurikulum KTSP 13 maupun yang kurikulum Merdeka itu harus mengikuti atau harus mengisi yang ada di aplikasi. Selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya, saya berharap dengan adanya kegiatan ini lebih sering dilakukan seperti ini akan membawa dampak positif bagi kegiatan pembelajaran, paling tidak merubah mindset kita sebagai guru bahwa bagaimana kita mengelola anak, teaching atau coaching, itu kita akan paham. Sehingga pada angkatan yang berikutnya nanti juga banyak yang lolos lagi guru penggerak di SMK Negeri 1. Selanjutnya monggo Bu Sri dan teman-teman yang lainnya, teman-teman yang saat ini sebagai guru penggerak dalam rangka untuk memenuhi tugas-tugas panjenengan, silakan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kami terbuka untuk memfasilitasi hal itu semuanya, dan kami mendukung sepenuhnya kegiatan panjenengan itu, karena harapan kami nanti akan ada perubahan secara positif di SMK Negeri 1 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan sekaligus mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi PMM atau mungkin kurang lengkap gitu ya, silakan langsung bisa start dari sekarang ke langsung finish gitu ya. Baik, kita langsung saja menuju ke diseminasi AC nyata modul 1.4 budaya positif program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Trisni Ratnasari SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujian kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan diseminasi guru penggerak. Saya juga aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah tersorawuh untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu. Untuk hari ini nanti sesuai pesan Pak Didi ya. Pak Didi itu menyampaikan kepada saya, Bu nanti kalau sudah jadi guru penggerak ojo minta dikonconi, insya Allah enggak. Jadi niat kami insya Allah bersama guru penggerak yang lain, niatnya bukan untuk minteri, tetapi niatnya kita belajar bersama, dan kita adalah tujuan akhirnya adalah anak-anak kita, tujuan akhirnya adalah sekolah kita. Jadi yang saya lakukan hari ini pun juga saya bukan minteri, tapi hanya sekedar sebenarnya refreshing kembali, ya, menyegarkan kembali ingatan kita. Mungkin waktu kuliah kita sebenarnya juga dapat ilmu-ilmu itu, tapi alangkah baiknya kita refresh, kita upgrade ya, karena ternyata seiring waktu yang namanya dunia pendidikan, yang namanya anak itu ternyata terus berkembang, dan diri kita juga hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Tapi sebelum itu ini yang menjadi pijakan kita Bapak Ibu ya. Jadi di awal guru penggerak kita akan disampaikan materi tentang filosofi KHD.
KHD ini singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah menjadi bapak pendidikan menjadi bapak menjadi bapak pendidikan, karena beliau yang mendirikan Taman Siswa pertama kali dan menjadikan perubahan yang luar biasa di zaman kolonial menjadi ke zaman yang merdeka. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah ingat dengan 3 filosofi dasar dari Ki Hajar Dewantara. Masih ingat ya Bapak Ibu? Masih. Pak Hartono, ingat Sosuntulodo, menurut Bapak ini definisinya apa? Di depan memberi contoh. Iya, di depan memberi contoh. Nanti Pak Hartono sering-sering di depan ya Pak memberi contoh. Jadi seorang guru itu harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada siapa? Tentu saja karena kita di lingkungan sekolah, berarti kepada anak-anak kita. Bahkan ada sebuah kalimat yang itu menjadi sebuah keyakinan saya. Satu teladan, satu contoh itu melebihi dari 1000 kata. Jadi ketimbang ngomong ping 1000 itu lebih baik 1 kali teladan. Ya. Bapak Ibu, saya harapkan seperti itu. Jadi kita tidak terlalu banyak bicara, tidak lelah, tapi kita bisa memberikan contoh dengan memberikan tindakan langsung. Kalau sekolah kita saat ini sedang menggalakkan adiwiyata, berarti kita mulai dari Bapak Ibu guru. Ya, memberi contohnya apa? Kados Pak Yono, saya pernah lihat itu beliau waktu melihat botol plastik yang berserakan itu beliau langsung ambil masukkan ke sampah. Itu kalau seluruh Bapak Ibu guru seperti itu, saya yakin sekolah ini bersih ya Bapak. Saya yakin bersih. Jadi setiap kali melihat ada yang kotor, langsung kita eksekusi. Dan itu lebih dari 1000 kata, 1 kali contoh itu saja. Kemudian filosofi yang kedua adalah ing madya mangun karso. Bunyi perso makna kalimat ini pasti. Nama Bu? Di tengah menjadi penyeimbang. Iya, di tengah menjadi penyeimbang atau di tengah menjadi penyemangat Bu. Jadi menggandeng bersama. Anak-anak itu jadi jangan terus hanya dikongkoni, tapi ada kalanya juga kita bersamai. Ayo bersihkan. Sekali-kali kita juga ikut nyapu. Nah, saat kita nyapu tuh kembali ke tadi, bisa memberi contoh dan membersamai. Kita juga ikut di situ. Kita hadir di situ, itu sangat penting. Kemudian filosofi yang ketiga adalah tuturi handayani. Pak Gufron, tuturi handayani nama Pak? Samikna wa atokna. Samikna wa atokna. Itu bahasa Arab ya Pak ya. Mari Pak Farudin nama Pak? Memberi dukungan sepenuhnya. Bu Harsini, tuturi handayani. Mereka itu mendorong. Iya. Apa yang ingin kamu bisa capai. Iya, jadi seorang guru itu di belakang pada saat posisi, ada kalanya itu posisinya juga di belakang, memberikan dorongan kepada anak, memberikan semangat kepada anak dari belakang agar mereka bisa tercapai apa yang mereka inginkan. Lanjut Bapak Ibu, saya minta semuanya kita mulai ya, jawabannya benar atau salah. Nomor 1, siswa bagikan kertas kosong yang siap diuji. Pak Farudin? Benar. Pak Gufron? Benar. Salah. Bentar, yang sudah bergerak jangan. Salah. Bu Nini? Benar. Bu Fitri? Benar. Salah. Ya. Bu Harsini pengajar praktek Bu, ini sesama penggerak saya lompat karena sudah tahu jawabannya ya. Dalam ilmu penggerak Bapak Ibu, siswa bagaikan kertas kosong itu salah. Kok salah? Iya, monggo Bapak Ibu biar sama-sama besok ya. Sesungguhnya anak kita itu sudah punya karakternya. Jadi dia sudah ada laku baiknya. Kalau dikaitkan dengan ilmu agama, itu sebenarnya dia sudah ada kodratnya Bapak. Jadi tugas guru atau fitrah bahasa agamanya sudah ada fitrahnya. Itu istilah lain dalam pendidikan itu adalah laku, ada laku sebenarnya sudah ada. Jadi siswa itu bukan lagi kertas kosong.
Saya sebelum ikut guru penggerak, saya berpikirnya juga sama dengan Bapak Ibu. Jadi siswa itu saya anggap seperti gelas kosong atau kertas yang siap ditulisi. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Sebagai apa? Dari sudut pandang beda akan berbeda. Oh ya, oke. Kemudian ada salah satu dokter yang mencoba mengulas ini, Bapak Ibu. Ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ menyampaikan tentang kalau diibaratkan siswa itu bagaikan planet. Planet kita lihat di tata surya itu planetnya banyak. Kemudian planet itu berputar pada porosnya. Pada saat berputar porosnya, planet itu juga mengelilingi orbitnya. Sampai Bapak Ibu. Nah, itulah sesungguhnya anak kita. Jadi sesungguhnya entah ada pendidikan yang bagaimana atau tidak, sesungguhnya dia itu terus berproses terhadap dirinya sendiri dan itu melanjutkan fitrahnya. Nah, tugas Bapak Ibu guru di luar anak tersebut itu hanya menebalkan fitrahnya, ya. Respon-respon di luar itu hanya menebalkan, ya. Kalau dia ketemu lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, maka dia nanti akan semakin baik laku baiknya. Tapi kalau dia ketemu lingkungan yang tidak baik, maka yang tidak baik itu akan semakin tebal. Begitu Bapak Ibu. Tapi kok ya, sedikit ya. Oh, memang tidak apa-apa. Rasa fitrah ya. Iya. Banyak anak sekarang ibaratkan kalau dianggapkan dalam keadaan suci. Ada yang mengatakan bahwa anak itu seakan masih bersih, masih belum ada apa-apanya berawal. Tapi sejauh mana kita ngisinya? Kalau itu ada di lingkungan, kalau mungkin ya kebetulan kalau anak itu ada di lingkungan yang baik, Ya. guru enak aja dengan guru baik. Ketika ada di lingkungan yang nggak baik, apakah bagaimana? Otomatis kan mau nggak apa memberikan, mengisi untuk bisa anak itu menjadi baik, gitu. Tapi biasanya hanya membebaskan anak yang sudah ada fitrahnya, kita hanya ya mendorong aja. Itu saatnya kurang menekan betul untuk kurikulumnya apa ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya dari kalimatnya Pak Farudin tadi malah menjawab sendiri Bapak. Jadi sebenarnya memang lingkungan itu hanya menebalkan. Kalau terkait agama, anak itu dilahirkan suci, kemudian lingkungannya tadi akan mengubah dia menjadi Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Itu kalau terkait dengan agama. Intinya lingkunganlah yang mempengaruhi, dan kita guru itulah menjadi menjadi penyedia untuk anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira bisa menerima nggak kalau ternyata anak kita itu bukan lagi Cerai. nggak serahnya tak menurut. Nyata gak tadi ibu sudah sih ya. Ya itu nggak asik. Nah, nggak sebut juga apa ya cepet. Jadi sedikit gambaran saya tadi kenapa anak itu sesungguhnya bukan lagi kertas kosong itu ya seperti itu. Jadi lingkunganlah yang sangat-sangat mempengaruhi, dan tugas kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun atau menebalkan karakter baik anak. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Guru adalah satu-satunya sumber belajar, Bu Ani. Salah. Mbak Nika? Salah. Mbak Yufa? Salah. Bu Asep? Salah. Pak Dwi? Salah. Oh, salah. Pertanyaannya baru nomor 2 saya langsung ke yang lain. Beliau lebih cepat. Nih, jadi guru itu satu-satunya sumber belajar itu salah. Apalagi saat ini di era revolusi industri 4.0 ya Pak Gubron, semua informasi itu cepat sekali. Kita merasakan ya, kadang guru sama muridnya cepat muridnya ya. Saya kadang malu kalau anak sudah tahu dulu gitu. Jadi salah tingkah wadalan. Saya sih mau semuanya ketawa anak dulu. Nih, terima kasih. Jadi ini semuanya sepakat Bapak Ibu bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ini semua kita sudah sepakat.
Kemudian yang ketiga, kesuksesan siswa terbukti atau dikatakan sukses manakala tuntas KKN. Pak Sudarsono salah, marahin mau dikandani Pak Budi. Iya, Bu Fitri salah. Iya. Kalau salah yang benar apa Bu? Semua yang ada di lingkungan kita adalah sumber belajar saja. Pertanyaannya sudah nomor 3. Nomor 3. Semua mendukung kesan Karena apa ya Bu ya? Nilai itu bukan segala-galanya untuk mengukur kesuksesan anak. Iya. Jadi bisa jaga dari kesuksesan bersosialisasi, terus yang penting itu karakter juga penting. Iya, mantap. Iya. Jadi oh benar, Pak Farudin beda lagi pokoknya. Monggo Pak, ya baik. KKN itu kan ukuran standarnya bahwa anak itu sudah tuntas. Kalau dikatakan tuntas itu ya tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga satunya apa? Jadi juga nilai keterampilan juga perlu. Jadi juga perlu dikatakan tuntas itu sebenarnya sudah semuanya mengena. Tapi kan Kesuksesan siswa terbukti bila tuntas KKN itu tidak selamanya benar. Ya, tidak selamanya benar karena jujur atau jujur, Bapak Ibu kalau buat nilai itu betul ngaji toh. Ya. Jadi kadang ada nilai subjektif kita. Oh anak ini sebenarnya tidak terlalu pintar, tapi dia kok anteng, tapi dia kok sopan, dia tidak pernah terlambat. Akhirnya kita masukkan. Biasanya selama ini KKN itu lebih ke fokus pada pengetahuan di Bapak Ibu. Oh nilai tesnya dia dapat 80, oh tuntas KKN-nya. Ternyata kita sebagai guru kan sudah tidak seperti itu lagi. Jadi kita harus sepakat bahwa nilai itu bukan satu-satunya menjadi pengukur kesuksesan seorang anak. Lanjut yang keempat, agar siswa disiplin kita harus punya jarak yang jauh antara guru dengan murid. Bisa dipahami kalimat ini Bapak Ibu? Jaim, ya jaga image sebagai guru. Ya saya jalan, kamu tidak boleh melanggar saya. Itu kalau saya jalan, tas saya harus dibawakan kayak zaman guru Pak Umar Bakri katanya seperti itu. Dari jauh sepedanya sudah dituntut sama anak-anak, kemudian tasnya dibawakan. Bu guru atau Pak gurunya begitu bilang diam, itu langsung gini semua. Itu yang terjadi adalah sebenarnya ada bagusnya, tetapi kelemahannya adalah dia disiplin dalam kondisi ketakutan. Jadi kondisi disiplin dalam ketakutan. Nanti akan dibahas pada slide selanjutnya nih Bapak Ibu. Yang jelas kita semua sepakat ya, apalagi sekarang eranya seperti ini. Ya bukan berarti nanti menjadi guru itu terus menjadi konco dengan temannya juga tidak benar. Harus tetap ada jarak, tetapi jangan jauh-jauh antara langit dengan bumi. Kaduan lanjut. Nah, intisari dari filosofi Yazadilambara yang pertama adalah guru bagaikan petani yang tugasnya menjaga dan merawat anak seperti benih yang ditanam. Mohon dipahami kalimat ini Bapak Ibu. Jadi ada benih jagung, ada benih padi dan teman-temannya. Anak kita seperti itu. Kemudian akan ditanam di SMK Miri, wilayahnya di SMK Miri. Kira-kira jagung bisa tumbuh jagung enggak? Padi bisa tumbuh padi enggak? Itu tergantung kepada Bapak Ibu guru. Dan kita harus menyadari anak yang masuk di SMK Miri itu tidak semuanya padi Bapak Ibu. Tidak semuanya jagung. Ada padi, ada jagung, ada jahe, ada kacang ya. Tugas kita hanya merawat dan menjaga dari bisa serangan hama, tanahnya dipupuk, ditambahin air dan sebagainya. Tugas kita di situ Bapak Ibu. Bukan mengubah jagung
biar jadi tumbuh seperti padi. Bukan tugas kita mengubah padi jadi jagung sesuai keinginan pesanan. Oh, tahun ini SMK ini pengen panennya jagung semua. Jadi yang masuk walaupun padi, walaupun telah harus jagung semua, karena pangsa pasar yang dibutuhkan adalah jagung. Wes paksa aku kok jadi jagung. Ternyata tidak seperti itu. Okay? Dan ini adalah tugas kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru tugasnya hanya menuntun agar semakin baik lakunya dan semakin tipis laku tidak baiknya. Jadi kalau menghilangkan 100% laku tidak baiknya itu butuh waktu yang sangat lama. Kalau hanya 3 tahun di SMK ini bisa mengubah anak sing tua dine weli banget, itu butuh proses, bisa jadi tidak cukup. Ada sebuah istilah yang bagus, namanya hutang pengasuhan anak. Apa itu maksudnya? Ini di ilmu parenting, Bapak Ibu. Bisa jadi saat dia anak usia TK atau saat balita atau saat SD itu ada pengasuhan orang tuanya yang tidak sesuai, sehingga di SMK ini baru muncul dan itu menjadi sebuah hutang pengasuhan. Ada sebuah buku yang menarik kalau Bapak Ibu kesel baca, judulnya itu Ayah Ada, Ayah Tiada. Apa itu maksudnya? Anak misalkan baik laki-laki atau perempuan dalam keluarga itu tetap butuh yang namanya figur seorang ayah. Nah, bisa jadi nanti juga bisa jadi ibu ada, ibu tiada. Dan ibu emang kata esok mulai begini. akhirnya ada sisi-sisi anak yang kehilangan. Saya pernah dapat ilmu terbaru, Bapak Ibu. Kenapa sekarang mulai ada anjuran di TK itu kalau bisa gurunya semuanya tidak putri semua. Gitu, Bapak Ibu. Kita kalau lihat anak kita di PAUD di TK itu gurunya putri semua. Akhirnya jiwa maconya untuk anak laki-laki itu hilang. Nah, ini yang dinamakan dengan hutang pengasuhan. Saat dia kondisi emas, saat dia emas menggali semua informasi tentang laki-laki, saat di usia TK itu dia tidak dapat, karena di sekolah dia tiap hari itu cuma lihat guru yang selamat pagi anak-anak. Yang anak cowok bingung, aku nek ngomong nggak usah yang selamat pagi anak-anak gitu. Jadi maconya hilang. Maka mulai ada anjuran untuk dunia TK itu sekarang mulai ada pendidik bapak-bapak. SD sekarang sudah mulai banyak yang bapak-bapak. Kemudian yang ketiga, guru harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Ada 2 istilah ini Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sedikit bedanya apa? Kalau kodrat alam itu terkait alam sekitar anak. Contohnya, anak yang tinggal di pantai itu beda dengan anak yang tinggal di pegunungan. Anak yang tinggal di pegunungan itu beda yang di kota. Yang di kota beda dengan yang di desa. Seorang guru harus juga mampu memahami background anak. Jadi kalau ngajar di anak-anak yang backgroundnya dari rumah yang dekat pantai, itu karakternya beda dengan anak yang hidup di kota. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau kodrat zaman itu maksudnya apa? Zaman tahun sebelum 2000 dengan sesudah 2000 itu anaknya beda. Guru-guru yang masih muda-muda ini kayaknya generasi 2000 ke atas. Jadi Pak Tomo istilahnya apa Pak? Ada generasi X dengan milenial. Ada generasi Z, generasi X sama generasi apa itu loh Pak? Nah seperti Pak Hartono itu termasuk generasi ya, dan kita saat ini yang sepuh-sepuh itu sebenarnya numpang teknologi generasi yang muda. Maka kalau anak muda itu mengikuti teknologinya cepat, mereka tidak merasa bersalah dengan coba-coba. Sekolah tidak bisa lagi menggunakan larangan membawa HP. Nah, bagaimana kita memanage itu? Ya kita pintar-pintarnya guru dalam mengelola kelas kita dan memanfaatkan HP tersebut
seperti halnya pisau. Pisau itu benda yang bisa bermanfaat tetapi juga bisa berbahaya. Bahkan membunuh pakai pisau pun juga bisa. Kemudian yang keempat, pembelajaran harus berpusat kepada anak. Bapak Ibu, kalau zaman dulu itu kan namanya teacher center. Jadi semua ilmu itu semua berpusat dari guru. Guru di depan gini, diam, semuanya harus diam. Siji loro telu tangane mirengake menawa papat nulis timo gawe sik tata aja padha sembrono mundak ora bisa. Dadi kabeh kudu menang. Guru wis ngomong. Diam, tangane sedeku obat sithik jedrek. Napa niku Bu? Hitik ya, diare. Semua harus diam. Ada saya kayu, jangan saja jual kayu ngeplak mereka nggak hukum. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran terpusat pada anak? Guru tidak terlalu memonopoli dalam pembelajaran itu. Bisa dibuat kelompok, bisa dibuat diskusi. Tapi ojo terus pelajaran pertama sampai jam terakhir kelompok, lulus aku lang ngono capak yo tak delok kok kene kepenan. Semua harus dipantau, tahap-tahap dalam kelompok itu harus dilaksanakan. Oh, ada brainstorming materinya, ada ininya, ada kesimpulannya. Jangan biarkan anak itu buat kesimpulan sendiri-sendiri, tidak akan sampai ketemu pada tujuan pembelajaran. Jadi walaupun kita menghargai jawaban anak, tetapi nanti di akhir pembelajaran guru harus tetap memberikan penekanan terhadap pembelajaran hari itu. Selanjutnya, ini tadi sudah saya sampaikan tentang pembelajaran yang terpusat pada anak itu dengan perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ini Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Ini saya lakukan, saya sendiri kaget. Lakukan refleksi pembelajaran. Apa itu refleksi pembelajaran? Sekali-kali Bapak Ibu meminta anak-anak untuk memberikan refleksinya tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Menurut kalian pembelajaran bahasa Inggris saya bagaimana? Dan biar itu bisa berjalan secara efektif, anak diminta tidak perlu menuliskan nama. Karena nanti kalau ada namanya biasanya engkau jojo biji kue elek bu, nak jenengan tak kritik gitu kan, maka jangan ada namanya. Saya pernah melakukan itu, saya praktekkan dan akhirnya saya tahu apa keinginan anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dicobakan. Kemudian kita juga memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pun tersaudara, kira-kira manusia itu butuh apa saja? Ya, ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Nomor 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal. Kita sudah bebas, insya Allah Indonesia sudah bebas itu, insya Allah. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya semua. Jadi nanti juga bisa kita aplikasikan ke anak didik kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, pada momen ini saya aturin kuesioner, Bapak Ibu. Jenengan isi kuesioner ini untuk ngecek apakah kebutuhan dasar saya sudah terpenuhi atau belum. Ini nanti bisa kita cobakan kepada anak-anak kita. Jadi kita akan tahu anak kita, oh kenapa sih kalau kok ngene-ngene, oh ternyata ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Cukup melingkari angka-angka yang ada di situ. Monggo Bapak Ibu, lingkari saja. Ada 40 pertanyaan di situ. Dan juga tidak perlu tirunan, itu pekerjaan
pekerjaan sendiri, nanti untuk menguji diri kita sendiri. Bapak bukan sakti rumah Pak. Pak mau diri karen Pak. Bukan jadi. Tapi jadi jenengan ini dikerjakan deh Pak. Ya aku nomor 34 kan. Saya senang membuat orang ketawa. Aku banget. Yang terjadi dengan kuesioner kita. Iya, ini dia. Soal nomor 1 sampai 10 itu terkait kasih sayang. Monggo angkanya di situ besar atau kecil, berarti kebutuhan dasar kita tentang kasih sayang itu berarti tinggi atau rendah. Soal 11 sampai 20 itu menunjukkan kekuasaan. Kita masih kebutuhan dasar untuk kuasa itu masih tinggi atau rendah. Soal 21 sampai 30 tentang kebebasan, kita masih butuh bebas modern. Soal 31 sampai 40 itu tentang kesenangan. Nah, kebutuhan dasar kita untuk senang-senang itu masih tinggi atau rendah. Oke, nanti bisa dicek lagi di dalam yang bagi Bapak Ibu. Nggak usah ditunjukkan ke temannya dan tidak saya minta, itu rahasia jenengan. Tapi jenengan jadi tahu, oh ternyata saya belum belum bahagia, belum senang-senang ya. Atau suwun Bapak Ibu bisa dilanjutkan di rumah nanti ya. Intinya ini tentang kuesioner tadi angka 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 30, 31 sampai 40. Jenengan simpan saja hasilnya, itu untuk jenengan sendiri Bapak Ibu. Sampun ya Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya ya Bapak Ibu. Oke, nomor 2. Kita lanjutkan ya. Ya, anak-anak kita punya 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau tidak terpenuhi Bapak Ibu, maka anak akan melakukan hal-hal yang kadang melanggar norma atau keyakinan yang ada di masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu anak kok beling, anak kok orang tertib, itu jawabannya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah terus untung saja tadi tidak ada di nomor 1 ya. Kebutuhan dasar yang nomor 1 tidak kita ikutkan karena terkait makan, minum, tempat tinggal, masuk guru ini kon kayak sego, kon kayak sarapan, dek telat ngopo, terus pingsan ngopo, mergani urung sarapan, dan bukan tugas guru untuk memberi sarapan. Jadi di kuesioner ini kita melompati untuk yang kebutuhan yang pertama. Yang kita lakukan adalah ini memperhatikan 4 kebutuhan dasar yang lain. Maka Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa anak itu melakukan pelanggaran karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kita kalau memandang anak itu bukan lagi dia yang bersalah, tetapi dia hanyalah korban manusia yang tidak bisa terpenuhi dari keempat kebutuhan dasarnya. Jadi jadilah yang bijaksana. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Jadi kita akan lebih bijaksana manakala menghadapi anak yang dia itu tidak sesuai dengan norma yang ada. Ya. Ini posisi seorang guru Bapak Ibu. Judulnya adalah posisi kontrol, posisi peran seorang guru. Ada 5 posisi peran guru dalam menghadapi anak. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, yang kelima manajer. Kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan di kelas, di level mana Bapak Ibu yang sudah dilakukan? Misal ada anak dapat terlambat, maaf Pak, misalkan jam 8 lebih 5, padahal masuknya jam 8 kurang 15. Itu posisi yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di mana? Bu Ana, enten murid telat, jenengan kapak ke Bu, hukum, mantap wes pokoknya hukum. Oh sekarang enggak? Cuma dinasehati, terus disuruh minta surat izin masuk. Oh masuk kelas itu aman ya Pak? Nggih. Pak Gufron enten murid telat jenengan kapak ke Pak? Oh masih dihukum ya, berarti sesuai teori ya Bapak Ibu saya sampaikan sesuai teori, berarti level kita sebagai guru masih
di posisi penghukum. Kalau saya Oh, kalau ini tadi tanya, dengan Saya tidak ada di level itu semua. oh ditanya kenapa terlambat? Konconya setelah seneng Pak ngeten niku. Ben setelah toke Pak Fadil kok tekok terus gak pelajaran, boleh nekoki terus. Nggih, itu level pertama. Ini lebih terlambat. Gurunya yang terlambat. Berarti nanti dihukum sama anaknya. Oke, yang kedua adalah membuat orang bersalah. Jujur Bapak Ibu, sebelum saya itu guru penggerak, saya masih di level ini Bapak Ibu. Jadi membuat orang bersalah. Misalkan ada terlambat, saya yang salahkan, Mas kok terlambat, kamu nggak kasihan ya sama saya? Saya kan jadi mengulangi lagi nih materinya, saya harus capek-capek. Nah, itu yang saya lakukan. Itu pada level membuat orang bersalah. Atau saya juga pernah melakukan cah beling itu, belingnya luar biasa. Karena kan waktu saya di Sakti Bapak, beling sekali, Bu Esther itu sampai nangis. Dan itu terjadi juga di kelas saya. Saya ingat Rasulullah itu kalau ini mengenai wong sing beling, biarkan melanggar normatif dilakukan apa? Didiamkan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Setiap kali absen, nama anak itu tak lompati. Absen tak lompati. Dan ini cukup ngefek. Dia merasa bersalah. Setelah lulus dari SMK, anaknya merantau di luar Jawa. Saat itu sudah kerja, itu kembali ke sekolah nyari saya untuk apa Bapak Ibu? Minta maaf. Jadi saya sukses membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Bersalahnya kapan? Sejak SMK sampai dia kerja. Dan itu menurut Ibu Penggerak tidak boleh. Dia menjadi manusia yang selalu bersalah. Dia kemana-mana membawa image di sini. Aku salah, aku salah, aku salah. Jadi nggak boleh lagi Bapak Ibu, ternyata nggak boleh. Lanjut. Nanti ada punya di bawah. Berikutnya adalah teman. Level selanjutnya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita naik menjadi levelnya teman. Kita menjadi teman yang mencoba untuk memposisikan diri kita itu seolah-olah dia itu kayak teman kita. Telat ya, saya juga pernah telat kok, gitu ya. Dulu waktu saya sekolah saya juga pernah telat. Jadi dia akan merasa oh kesalahan saya itu memang sesuatu yang wajar dilakukan oleh manusia, karena memang manusia itu tempatnya salah, tapi harus ada tapinya, harus ada perbaikan. Nah itu ada di posisi monitor. Setelah teman kemudian monitor, kita akan memantau setelah kita nasihati, memantau perkembangan anak, apakah dia ada perubahan setelah kita nasihati. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini kita hanya sebagai orang yang melihat kesalahannya dia. Setelah kita jadi teman, kemudian kita nasihati, nanti kita lihat apakah dia ada perubahan setelah kita nasihati dan sebagainya. Itu pada posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, pada posisi ini banyak pertanyaan. Apakah itu bisa kita terapkan? Kita jadi langsung manajer, apa langsung hanya memantau? Ternyata tidak. Ada kalanya kita bisa naik turun menjadi teman, ada kalanya menjadi monitor saja. Jadi ini bukan sesuatu yang sakral. Tetapi Bapak Ibu, mulailah hilangkan posisi menghukum dan posisi membuat orang bersalah, itu kita hilangkan ya Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut Pak. Nah ini ada 3 cara segitiga restitusi itu untuk menangani anak yang bermasalah. Nanti Bapak Ibu bisa lebih jauh. Ada 3 tahapan. Jadi kalau ada anak yang bersalah itu jangan langsung divonis atau diapa-apa. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga keyakinan kelas. Nanti lebih jauh bisa kita bicara di luar ya Bapak Ibu, karena cukup waktu lama sekali. Ya, apa ini Bapak Ibu? Monyet 2
kedua, monyet yang sedang berdiskusi. Apa nih? Ketawa atau tersenyum, boleh nggak bisa katakan tersenyum? Boleh. Monyetnya lucu. Oh, monyetnya lucu. Bu Ana, monyetnya di mana nih Bu Ana? Oh, Bu Pipi nih. Kita fokus di ininya Bu. Ini sama ini. Senyum. Ya, senyum. Senyum bahagia. Bapak Ibu kalau lihat seperti ini senyum, senang nggak? Kita tadi lihat pertama orang senyum gitu, senang nggak? Senang. Ini saja mau, apalagi kalau anak-anak melihat Bapak Ibu gurunya sering tersenyum. Jadi kalau masuk di kelas, perbanyaklah senyum. Jangan marah, manyun, cemberut ya. Smiling jenderal. Oh iya, ini ada smiling jenderalnya ini. Ini Bapak Ibu, di guru penggerak kita mulai dibekali untuk jadi guru itu perbanyaklah salam dan bahagia. Jadi kita membawakan suasana kelas itu bahagia. Jadi jangan marah-marah. Nah, ini nanti juga bisa sampai ke lingkungan sekolah. Kita budayakan salam dan bahagia. Yeah. Pakai perasaan. Tasnya apa? Ini tujuan akhir kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah hidup dalam sudah ikut guru penggerak, maka lakukan sebuah perubahan. Dan itu adalah sebuah budaya positif yang akan kita bangun di SMK Miri. Apa itu? Salam dan bahagia. Ya, ini lambangnya saya di gerbang Bapak Ibu. Jadi ketemu anak itu ya senyum, bahagia. Kita sambut senyum ya itu ya. Siapa? Pak Yono. Pak Tiono semuanya luar biasa. Pak Sudarsono ketutupan masker Pak Jumnya Pak. Senyumnya tidak kelihatan. Oke. Itu puasa juga posalan gitu. Oh iya. Pak Dwi senyum ya Pak. Pak Dwi senyum. Oke. Ini yang pertama kita lakukan budaya di sekolah kita. Insya Allah kita mulai ya Bapak Ibu. Kita salam dan bahagia. Begitu masuk di kelas, salam dan bahagia. Ya, yang kedua, hindari hukuman, berikan konsekuensi. Bukan lagi hukuman, tetapi konsekuensi. Bagaimana kita membangun konsekuensi? Kita buat keyakinan di kelas. Jadi, itu berdasarkan kesepakatan kelas. Biar nanti kita juga tidak kena undang-undang. Oh Bapak Ibu, nek guru galak, muridnya jadi pelanggaran hak asasi manusia. Kita buat kesepakatan kelas, kita bisa tempel di kelas. Dan suatu saat impian saya, semoga Pak Yono mengizinkan dan kesel. Jadi kita mulai hilangkan yang namanya hukuman di sekolah kita Bapak Ibu. Yang ada adalah keyakinan kelas yang nanti akan mengarah ke keyakinan sekolah. Jadi anak-anak tidak merasa dihukum, tetapi dia hanya menjalankan konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Beda nih Bapak Ibu, beda sekali. Kalau dihukum itu di depan tidak ada kesepakatan. Kue telat, terus apel limo, itu kesepakatan. Tapi kalau hukum terakhir, pensatus. Nah itu nggak ada kesepakatan di depan. Itu namanya hukuman. Di guru penggerak kita harus menggunakan hukuman. Sepakat ya Bapak Ibu? Oh enggak Pak, oh belum. Kan kita sudah ada kesepakatan kelas, misalkan yang tidak memakai mirpak tidak boleh ikut pelajaran dan itu sudah sepakat dengan Pak. Suatu saat ada siswa lupa dan pakai mirpak, datang Pak, saya lupa dan pakai mirpak. Saya kan sudah sesuai kesepakatan yang mau pulang ambil mirpak. Silahkan, saya tidak mau tahu. Kamu yang penting masuk ruangan pakai mirpak, mau pinjam mau beli silahkan. Padahal rumahnya jauh.
Akhirnya ya sudah, tidak saya izinkan masuk kelas sesuai kesepakatan. Kalau seperti itu gimana? Nggih, matur suwun atas pertanyaannya Pak Dwi. Kula pengen balik sing nek wau Bapak Ibu dari posisi seorang guru itu ada di level penghukum, kemudian level merasa bersalah. Kalau sudah membuat kesepakatan kelas, ternyata kok anak masih melanggar, kita perlu flashback kembali Pak. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu yang perlu ditinjau. Kira-kira kalau keyakinan seperti ini itu nanti kalau dilaksanakan efeknya apa? Kalau jenengan tadi kan tidak pakai lepak langsung pulang, padahal rumahnya jauh. Berarti keyakinan kelasnya jangan langsung seperti itu. Ada tahapan sebelumnya. Itu sudah hari ketiga, ketiga. Misalkan ini kemarin lupa, hari ini ada lagi, kan itu sudah dilaksanakan. Oke. Ya karena itu sebuah kesepakatan ya harus dijalankan, dan saya yakin anak apalagi sudah ketiga kalinya Pak. Tapi kan bisa ganti orang. Oh ganti orang. Satu. Oke. Tapi anak itu datang, saya lupa nggak berdepan Pak, saya mau pulang dulu di depan. Oke. Nanti tinggal mengiyakan. Oke. Nah menurut saya nih Pak, karena saya perempuan itu terkadang bawa perasaan, mikir mulai aduh kesusu, berundang malah tabrak jalan, itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas itu kita juga harus mengarahkan anak bagaimana keyakinan itu tidak membawa efek negatif yang lain. Misalkan tadi werpak itu, oh saya tidak mau tahu, itu kan kita menjadi guru yang tidak mau peduli lagi dengan anak. Padahal mau waduh mereka perjalanan 2 jam. Berarti kesepakatan itu perlu diperbaiki lagi Pak. Jangan langsung seperti itu. Ya. Jadi saat membuat kesepakatan kelas itu, walaupun anak-anak sudah ngetok, Bu ini Bu kesepakatannya, kita sebagai guru itu juga harus menimbang-nimbang apa efek dari kesepakatan tersebut. Maka Pak Dwi bisa diterima. Jadi ternyata kesepakatan keyakinan kelas itu bukan sesuatu yang kalau sudah wis tidak bisa berubah. Bisa jadi semester berikutnya kita rubah lagi keyakinan itu. Yang penting sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut. Maka Pak Dwi bisa dipahami nih. Lanjut, tadi sudah sampai. Ini tas print. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apalagi yang harus kita lakukan perubahan, kita harus melakukan upgrade diri, ya, melakukan upgrade diri kita, kemampuan kita. Saya kalau tidak ikut guru penggerak ini, tidak bisa Bapak Ibu galikan kayak gini, saya tidak bisa. Nah, upload video pakai link di YouTube saya juga ya, karena dulu tuh saya paling takut kalau lihat video sama kamera, karena kan saya bapak cucu sing ngerti aku nek aku diawu mau pakai kan bahaya. Tapi alhamdulillah dengan saya ikut guru penggerak ini Bapak Ibu, saya jadi banyak belajar. Di sini teman sebaya saya yang selalu mendampingi saya itu guru ini, jadi saya diajari banyak. Dan alhamdulillah kemarin saya mencoba mengimplementasikan ke guru yang lain. Kepada Bu Nini saya mencoba ngajari Canva Bu, alhamdulillah bisa sukses juga. Jadi itu fungsinya kita ikut guru penggerak Bapak Ibu, saya jadi belajar banyak. Lagi saja ya, oke. Ini memang yang biasa Bapak Ibu ada 7 kebiasaan buruk dan 7 kebiasaan baik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, itu keburukan yang perlu kita hindari. Nanti jangan mendebat lagi Bapak Ibu, ini teori. Jadi mengenai kebenarannya itu bisa masih tidak bisa 100% ya, kecuali hukumnya Allah yang bisa. Lanjut, 7 kebiasaan baik: mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, percaya, menghormati, menghargai perbedaan. Dari 7 kebiasaan ini telah yang saya harapkan Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi dengan teman itu kalau bisa kita saling mendukung, saling mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menghargai perbedaan. Karena bahasanya kalau yang guru senior itu kan pengalamannya luar biasa, jadi yang muda nanti banyak belajar dari yang senior. Nah yang senior mungkin IT-nya lemah, yang muda nanti membersamai agar Bapak Ibu guru yang senior itu bisa jadi mampu untuk
mengerjakan segala sesuatu menggunakan IT. Disinilah fungsinya sebuah kolaborasi Bapak Ibu. Kemudian perubahan apa yang harus kita lakukan lagi adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Ini adalah akhir dari sebuah tujuan guru penggerak. Jadi kita buat pembelajaran kita semua adalah berpihak kepada anak. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan, ada banyak hal, itulah ilmu-ilmu sebagian Bapak Ibu, hanya sebagian kecil ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak. Sesungguhnya modulnya banyak sekali dan mohon maaf ini persiapannya kurang maksimal. Kemarin mikir RKAS Bapak Ibu tidak bisa maksimal dalam memberikan materi pada hari ini. Perlu ada tanya jawab atau sudah tadi tanya jawabnya sudah ya? Matur suwun sangat Bapak Ibu atas waktu yang diberikan, atas semua hal yang saya sampaikan. Ini niat saya bukan untuk menggurui, semoga bisa hanya sekedar sharing dan mengubah pola pikir kita bahwa sesungguhnya anak-anak kita itu bagikan benih yang siap ditanam. Kita guru tugasnya hanya menuntun, menjaga, merawat agar padi bisa tumbuh padi, jagung bisa tumbuh jagung, ketela bisa tumbuh ketela. Jangan pernah menyamakan anak-anak kita untuk semua menjadi padi. Kata Bapak Ibu, mohon maaf panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Trisni Ratnasari yang sudah menyampaikan diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Intinya adalah bagaimana kita bisa menuntun, membimbing, dan juga menjadikan padi itu tetap jadi padi, tapi padi yang dengan bibit unggul begitu. Kemudian misalnya itu buah, ya buah yang memang benar-benar berkualitas, karena bagaimana kita merawatnya, kita menjaganya, dan kita bisa menghasilkan panen yang luar biasa. Kemudian kebutuhan dasar manusia, apakah kita sudah mendapatkan itu? Apakah siswa sudah ada kebutuhan terkait dengan kebebasan, kekuasaan, kemudian kesenangan, dan yang terpenting tadi adalah kasih sayang. Baik, semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semuanya dari diseminasi ini bisa terimbaskan di seluruh guru-guru di SMK. Baik Bapak Ibu, selesai sudah seluruh rangkaian acara diseminasi penimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Trisni Ratnasari SPD MSI. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.